Hai, di sini kami dari kelompok program error dengan judul diagnosa penyakit paru-paru pada manusia. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Rukwina Metiana Berubukit dengan NIM 22221021. Saya Repina Oktapani Brusumire dengan NIM 22221034. Perkenalkan, nama saya Adriel Stepu dengan NIM 22221019. Perkenalkan, nama saya David Mikael Maha dengan NIM 22221101. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain interface menggunakan Canva. Di sini kita akan masuk terlebih dahulu ke halaman utama. Di halaman utama terdapat 3 tombol pilihan menu. Tombol pertama yaitu tombol mulai, tombol kedua yaitu tombol tentang sistem, tombol ketiga yaitu bantuan. Nah, jika kita tekan tombol mulai, maka akan masuk ke halaman berikutnya. Di halaman ini akan ada beberapa tombol pilihan untuk memilih gejala yang Anda alami. Setelah Anda memilih, di bawahnya akan ada 2 tombol pilihan, salah satunya akan melanjutkan ke halaman berikutnya dan tombol satunya lagi akan kembali ke halaman utama. Jika Anda memilih tombol lanjut ke halaman berikutnya, Anda akan masuk ke halaman di mana di halaman itu akan muncul data dari yang Anda pilih. Dan di bawah data ini akan ada 2 tombol, batal dan tampilkan hasil yang dipilih. Setelah Anda pilih tombol hasil, maka di halaman selanjutnya akan muncul hasil data yang Anda pilih. Setelah hasil datanya muncul, di bawah akan ada 2 tombol. Tombol yang pertama untuk mengulangi hasil data, tombol yang kedua untuk mendapatkan rekomendasi dan saran. Jika Anda memilih tombol rekomendasi dan saran, maka akan muncul atau menampilkan saran dan rekomendasi. Di bawah saran dan rekomendasi akan ada lagi 1 tombol, yaitu tombol untuk kembali ke halaman utama. Baik, di sini saya akan menjelaskan activity diagram bagian alur halaman utama. Pertama-tama kita akan membuat pengguna, kemudian kita tambahkan lalu kita tarik garis ke bawah untuk menghubungkannya ke akses halaman utama. Kemudian kita akan membuat halaman utama. Lalu kita akan membuat di bawahnya ada pilihan mulai, diagnosa, lalu ada tentang sistem, kemudian yang terakhir ada bantuan. Kita sesuaikan ukurannya, kemudian kita tarik garis dari akses halaman utama ke halaman utama, lalu kita akan menambahkan bagian dari proses. Di situ ada kita buat mulai diagnosa, bagaimana kita akan menariknya dari halaman utama ke pilihan mulai diagnosa. Lalu kita akan menambahkan
tentang sistem untuk bagian lanjutan dari halaman utama. Lalu kita menarik garis bawah, kemudian kita scroll ke bawah sedikit, lalu menambahkan tampilkan informasi sistem, yang dimana itu adalah lanjutan dari tentang sistem. Lalu kita menambahkan satu lagi fungsi, yaitu pengguna dari lanjutan tampilkan informasi sistem. Kemudian kita nambahkan lagi di sebelah kanan dari lanjutan halaman utama, yaitu ada bantuan. Nah, di bantuan kita akan menambahkan pilih bantuan, yaitu pilihan dari menu bantuan. Lalu di bawahnya kita akan masuk proses, dan dari pilih bantuan ini akan menampilkan panduan pengguna. Lalu kita tarik garis di pilih bantuan ke bawahnya, kemudian dari bawah, paling bawah dari akhir fungsi, kita tarik dari pengguna ke pilih bantuan atau tampilkan panduan pengguna. Lalu dari tampilkan panduan pengguna, kita menarik garis ke halaman pengguna. Lalu di bagian selanjutnya kita akan menambahkan input gejala. Kita sambungkan ke tentang sistem. Lalu kita tarik garis dari mulai diagnosa ke form input gejala tersebut, sehingga mulai diagnosa terhubung dengan form input gejala. Nah, sini kita sudah selesai membuat activity diagram dari alur bagian halaman utama. Terima kasih. Oke, setelah dari menu halaman utama, kita lanjut ke bagian activity diagram alur dari proses input gejala. Pertama-tama kita memulai dari
elemen yang kita buat adalah rectangle, lalu kita ketikkan di dalam ada pengguna, dan dimana itu adalah tampilan dari awal alur tersebut. Lalu di bawahnya kita akan menambahkan satu elemen, yaitu access form input gejala. Lalu kita tarik garis untuk menghubungkan antara pengguna dan akses form input gejalanya. Lalu kita menambahkan elemen di bawahnya lagi, yaitu menggantikan for input gejala. Nah, di bawahnya ada beberapa pilihan menu, yaitu yang pertama ada pilih gejala input tambahan, kemudian yang kedua ada proses diagnosa, dan yang setelah itu kita atur sedikit. Lalu kita yang terakhir akan menambahkan pilihan kembali. Setelah itu kita sambungkan dari atas ke bawah. Lalu kita akan menambahkan satu elemen lagi di sebelah kiri, yaitu lanjutan dari form input gejala. Di situ kita ada lanjutannya adalah pilih gejala, kita hubungkan dulu, kemudian kita menambahkan di bawahnya ada pilih gejala, lalu kita tarik ke bawah menghubungkannya. Lalu di bawahnya ada elemen lagi, kita tambahkan input tambahan. Kemudian kita tambahkan lagi, di bawahnya ada input tambahan, yaitu hasil dari lanjutan dari proses di atas. Setelah itu kita membuat satu elemen lagi di bawahnya, ada pilihan kembali ke form input gejala. Kita tarik garisnya dari garis bawah, dan yang terakhir ada form input gejala, itu lanjutan dari pilihan kembali ke form input gejala. Lalu kita scroll ke atas, kita lanjutkan di bagian form input gejalanya. Kita buat di bawah satu elemen yang berisikan proses diagnosa. Kita tarik garis, kemudian di bawahnya kita ketikkan jika kosong, jika kosong dia akan tampilkan pengaturan.
Lalu setelah itu kita akan buat satu elemen lagi. Di bawahnya ada pilihan kembali ke form input gejala. Tarik garisnya, kemudian kita buat elemen di bawahnya lagi ada form input gejala, yaitu lanjutan dari pilihan kembali ke form input gejala tersebut. Lalu kita scroll ke atas, kita akan lanjutkan satu bagian lagi, yaitu kita akan membuat elemen proses, yaitu kita buat jika valid, kita hubungkan garisnya dari posisi diagnosa, lalu di bawahnya kita mengetikkan lanjutan ke proses diagnosa. Nah, setelah proses diagnosa tersebut valid, dia akan melanjutkan ke proses diagnosa tersebut yang dari form input gejala, pilihan form input gejala. Lalu jika kosong, nah dia akan kembali ke form input gejala tersebut. Lalu dari pilihan dari form gejala kita tambahkan elemen yang bersihkan kembali ke halaman utama. Kita tarik garisnya untuk menghubungkannya. Kita sesuaikan, lalu di bagian bawahnya kita taruh satu lagi, kita ketikkan kembali ke halaman amanah. Nah, yang terakhir kita pasang satu elemen lagi, yaitu halaman utama dari lanjutan pilihan kembali ke halaman utama tersebut. Kita tarik garisnya, nah di sini kita sudah selesai membuat activity diagram dari bagian proses input gejala. Baik, dari sini kita akan lanjut proses diagnosa dari activity diagram sebelumnya. Pertama-tama kita akan membuat judul proses diagnosanya, lalu kita akan menambahkan satu elemen di bawah, itu berisikan pengguna. Lalu di bawahnya kita buat satu lagi, kita ketikkan kirim data gejala. Nah, dari pengguna tersebut
akan berhubungan langsung ke kirim data gejala dan diisikan oleh pengguna tersebut. Lalu di bawahnya kita isikan proses diagnosa, yaitu akan diproses setelah data dari pengguna sudah dikirimkan. Kemudian di bawahnya ada beberapa pilihan. Yang pertama ada menganalisis data. Dari situ kita akan menarik garis ke bawah lagi dan membuat elemennya dengan mengetikkan menganalisis data. Setelah itu kita masukkan satu elemen lagi, kita ketik mencocokkan dengan database yang ada dari data si pengguna. Kemudian di bawahnya ada menggunakan metode inferensi. Kita tarik garisnya ke bawah, lalu kita scroll ke bawah sedikit, kemudian kita pasang satu elemen lagi yang dimana kita berisikan hitung kemungkinan penyakit, yang dimana ini adalah lanjutan dari mencocokkan dengan database, lalu menggunakan metode yang berujung ke hitung kemungkinan penyakit. Lalu kita pasang satu elemen lagi di sebelah kiri. Jika gagal, kita hubungkan terlebih dahulu, kita tarik garisnya, kemudian di bawahnya ada elemen yang akan kita isikan, tampilan peringatan. Nah, dari hitung kemungkinan penyakit, jika gagal dia akan menampilkan peringatan. Lalu di bawahnya kita akan isi tombol kembali ke proses, yang dimana akan mengulangi data dari si pengguna. Lalu setelah itu kita akan tambahkan elemen lagi di bawahnya, proses diagnosa, dimana lanjutan dari kembali ke proses diagnosa. Lalu di sebelah kanan dari pilihan hitung kemungkinan penyakit kita tambahkan proses yang kita isi. Jika sukses, kemudian kita rapikan sedikit, kita tarik garisnya, kemudian di bawahnya kita akan menambahkan satu elemen lagi, kita isikan dari proses jika sukses,
akan menampilkan hasil diagnosa dari data si pengguna tersebut. Setelah itu kita tarik garisnya, kemudian kita akan menambahkan elemen lagi, yaitu di bawahnya si pilihan itu kemungkinan penyakit. Jika sudah selesai, kembali ke pengguna. Untuk melanjutkan proses dari diagram activity ini. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari hasil diagramnya, di mana kita sekarang akan masuk ke diagram activity-nya, di mana kita akan masuk ke hasil diagnosa. Yang dimana pertama itu kita akan membuat suatu elemen, yang dimana elemen itu akan berfungsi untuk pengguna. Nah, kemudian itu kita akan membuat satu elemen lagi, yang dimana itu elemen itu akan berisikan input gejala. Nah, kemudian itu dari pengguna itu kita akan menarik garis ke input gejalanya. Kemudian kita akan membuat satu elemen lagi, dimana itu elemen itu akan berisikan proses diagnosanya. Kemudian kita tarik garis dari input gejalanya ke proses diagnosanya. Kemudian kita akan membuat satu elemen lagi, yang dimana elemen itu nanti akan berisikan hasil diagnosanya. Nah, kemudian kita akan menarik sebuah garis dari proses diagnosa ke hasil diagnosanya. Nah, kemudian kita akan membuat satu elemen lagi yang akan berisikan hasil diagnosa. Kemudian kita akan menarik sebuah garis dari hasil diagnosa ke hasil diagnosa, karena kita akan memiliki dua pilihan. Kemudian kita akan membuat satu elemen lagi, yang dimana elemen tersebut kita akan tarik sebelah kiri, dimana nanti itu berfungsi sebagai tampilkan hasil diagnosanya. Kemudian tampilkan hasil diagnosa itu akan muncul sebagai tampilkan persentase kepastiannya. Kemudian kita buat ukurannya supaya bisa masuk ke kotaknya. Nah, kemudian kita akan kita tarik dari hasil diagnosa itu ke tampilkan hasil diagnosanya. Kita sesuaikan. Nah, jika sudah sesuai, kita akan membuat sebuah elemen lagi di sebelah kanan hasil diagnosanya. Itu akan kita berisikan dapatkan rekomendasi. Setelah dapat rekomendasi, kita buat lagi, ulangi diagnosa. Kemudian kita tarik garis, kita sesuaikan. Kemudian kita tarik garis dari hasil diagnosa ke dapatkan rekomendasinya. Kemudian kita buat lagi sebuah elemen, yang dimana elemen itu akan berisikan saran dan rekomendasinya. Kemudian kita tarik dari hasil dapatkan rekomendasi itu ke saran dan rekomendasinya.